Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hal yang sedang kami diskusikan, yaitu mengenai kuis mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu Insyirah Putika Dea, SEMA. Di sini anggota kelompok kami yaitu Fardiana Indah Widyasanti NIM 021, Ineza Alodia NIM 028, Karisma Nurul Hidayah NIM 036, Nabila Elok Samudra NIM 053, dan saya sendiri NIM 059. Ifadatul Hasanah. Lalu untuk soal nomor 1 akan disampaikan oleh penyaji 1. Baik, pada 1A, apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada NSF? Mengapa? Ya, implementasi sistem ERP sangat dibutuhkan di NSF. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan dan ketidakterpaduan antara divisi, terutama antara penjualan dan gudang, yang menyebabkan inefisiensi operasional. Saat ini NSF menggunakan software akuntansi, namun masih mengandalkan spreadsheet dan pencatatan manual dengan kartu stok yang rawan kesalahan dan tidak real time. ERP mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam satu sistem terpadu sehingga data bisa diakses secara real time oleh semua divisi terkait. Ini penting untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Nah, jadi sistem ERP itu bukan cuma penting, tapi memang dibutuhkan supaya NSF bisa kerja lebih efisien dan siap bersaing di pasar yang makin kompetitif. Next. Kemudian 1B, apakah penggunaan ERP sistem dapat mengatasi permasalahan di atas? Analisa hal tersebut. ERP dapat mengatasi sebagian besar masalah NSF, antara lain terdapat 5, yaitu yang pertama integrasi data antar divisi, yang dimana jadi penjualan, gudang, dan akuntansi itu bisa diakses data yang sama secara real time. Nggak perlu lagi kerja manual yang rawan salah. Yang kedua, promo dan diskon lebih terstruktur. Kita bisa tahu bahwa promo mana yang benar-benar efektif dan menguntungkan. Yang ketiga, terdapat produksi jadi lebih efisien. ERP bisa membantu prediksi permintaan jadi perencanaan produksi bisa lebih pas, nggak kelebihan ataupun kekurangan. Yang keempat, ada tekan biaya logistik dan kurang churn rate, yaitu pengiriman yang lebih efisien dan cepat sampai. Dan yang terakhir adalah atur safety stock lebih presisi, yaitu permintaan dari distributor yang naik turun bisa diatasi dengan perhitungan stok otomatis, nggak perlu disimpan barang yang terlalu banyak sehingga memerlukan biaya yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya, 1C, apa saja tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan yang pertama, resistensi dari karyawan. Biasanya karyawan merasa tidak nyaman dengan perubahan karena sudah terbiasa dengan sistem lama atau khawatir ERP akan menggantikan peran mereka. Solusinya yaitu yang pertama, dengan memberikan pelatihan sosialisasi manfaat ERP dan melibatkan karyawan sejak awal dalam proses implementasi agar mereka lebih siap dan mendukung perubahan. Yang tantangan kedua, biaya implementasi yang tinggi. ERP membutuhkan investasi besar, baik dari sisi perangkat lunak, perangkat keras, maupun pelatihan. Ini bisa menjadi beban untuk perusahaan. Solusinya adalah menggunakan pendekatan bertahap atau modular. Perusahaan bisa dimulai dari modul yang paling prioritas dan berdampak besar, seperti inventory dan penjualan sebelum melanjutkan ke modul lain. Tantangan ketiga adalah kesalahan dalam integrasi dan migrasi data. Data dari sistem lama sering tidak rapi atau tidak sesuai format ERP, sehingga proses migrasi menjadi rumit. Solusinya adalah melakukan data cleansing dan validasi data sejak awal, serta menguji coba sistem ERP dengan data uji terlebih dahulu sebelum digunakan penuh. Tantangan keempat, kurangnya SDM yang paham teknologi ERP. Perusahaan bisa kekurangan tenaga internal yang memiliki pemahaman teknis tentang ERP, sehingga sulit menjalankan sistem dengan baik. Solusinya adalah melibatkan konsultan eksternal di awal implementasi dan membentuk tim internal yang dilatih secara khusus untuk menerima transfer pengetahuan dan menjadi pengolahan sistem ke depannya. Tantangan kelima adalah gangguan operasional saat transisi ke sistem baru atau downtime. Proses migrasi bisa mengganggu aktivitas bisnis, terutama jika dilakukan tanpa perencanaan yang baik. Solusinya adalah membuat perencanaan implementasi yang bertahap dan melakukan uji coba sistem terlebih dahulu melalui pilot project untuk meminimalkan risiko gangguan pada operasional utama. Selanjutnya,
Selanjutnya 1D, bagaimana alur integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP sistem yang diimplementasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP menciptakan sistem yang terhubung secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Alur integrasi ini membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis melalui beberapa mekanisme berikut. Yang pertama, integrasi SCM dan ERP. Dengan alurnya, data dari SCM seperti permintaan pasar, perencanaan produksi, penggadaan, dan distribusi dikirim langsung ke sistem ERP. Dengan manfaatnya, yang pertama, perencanaan produksi dan logistik lebih akurat. Yang kedua, mengurangi kelebihan stok dan kekurangan bahan baku. Yang ketiga, menekan biaya logistik dan operasional. Yang keempat, meningkatkan kecepatan dan akurasi proses supply chain. Selanjutnya, yang kedua, integrasi CRM dengan ERP. Dengan alurnya, informasi pelanggan, histori pembelian, dan data promosi dari CRM diintegrasikan ke modul penjualan, keuangan, dan layanan pelanggan dalam ERP. Manfaatnya yang pertama, pengolahan pelanggan lebih personal dan responsif. Yang kedua, evaluasi promosi dan diskon lebih terukur. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan. Yang keempat, mendukung strategi pemasaran berbasis data. Yang ketiga, peran ERP sebagai sistem terpadu. ERP bertindak sebagai pusat data tunggal atau single source of truth yang menggabungkan informasi dari SCM dan CRM. Semua fungsi bisnis dapat mengakses data real-time yang konsisten sehingga koordinasi antar divisi menjadi lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NSF dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka? Mengapa? Jadi, model penjualan hybrid yang diterapkan oleh NSF saat mendukung peningkatan pemasaran karena mencakup berbagai saluran distribusi seperti penjualan langsung ke konsumen, distributor pihak ketiga, dan marketplace untuk segmen B2B maupun B2C. Nah, pendekatan ini memungkinkan produk NSF menjangkau pasar yang lebih luas dan beragam. Selain memperluas jangkauan, model hybrid juga memberikan ketahanan operasional karena jika terjadi gangguan pada salah satu saluran, NSF ini masih bisa mengandalkan jalur lainnya seperti marketplace. Penjualan digital juga memberikan akses ke data konsumen yang berguna untuk menyusun strategi pemasaran berdasarkan produk terlaris atau preferensi pembeli. Nah, namun efektivitas model hybrid sangat bergantung pada sistem informasi yang terstruktur dan terintegrasi. Tanpa pengelolaan data yang sinkron dari berbagai saluran, dapat muncul masalah seperti ketidakseimbangan stok dan inefisiensi operasional. Oleh karena itu, penting bagi NSF untuk mengimplementasikan sistem seperti ERP agar seluruh proses penjualan dari berbagai jalur dapat berjalan efisiensi dan saling mendukung. Next. Selanjutnya, jelaskan seberapa penting Private Industrial Network dibandingkan dengan Marketplace dalam kasus NSF, apakah masih relevan untuk dilakukan? Mengapa? Jadi, Private Industrial Network masih sangat relevan dan penting bagi NSF, karena perusahaan ini memiliki jaringan distribusi yang luas dan rantai pasok yang kompleks. Melalui PIN tersebut, NSF dapat terhubung langsung dengan mitra bisnis seperti distributor, pemasok, dan gudang secara real-time, sehingga mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi dalam perencanaan produksi serta distribusi barang. Tantangan seperti tingginya biaya logistik dan fluktuasi permintaan pun bisa lebih mudah diatasi karena data antar mitra dapat disinkronkan dengan cepat. Jadi di sisi lain, penggunaan marketplace tetap penting untuk menjangkau konsumen langsung. B2C, memperluas pasar dan meningkatkan visibilitas merek di dunia digital. Jadi meskipun PIN mendukung efisiensi internal dan hubungan B2B, marketplace berperan dalam strategi pemasaran eksternal. Jadi kesimpulannya itu NSF sebaiknya menggunakan keduanya secara paralel. PIN digunakan untuk memperluas supply chain dan marketplace untuk menjangkau konsumen lebih luas. Next. Selanjutnya ya ini mengenai bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen NSF. Yaitu, jadi dengan adanya e-commerce ini bisa jadi tempat buat si NSF ini tahu gimana perilaku pasar yang sebenarnya. Jadi NSF itu
bisa tahu produk mana yang paling laku, kapan permintaannya lagi banyak terjadi, pelanggan kayak apa yang paling loyal, dan diskon kayak apa yang bikin pelanggan tuh mau buat repeat order. Nah, semua data yang tadi ini bisa diketahui dari transaksi digital. Dan kalau misalnya data ini dipakai, misalnya data ini diambil, NSF itu bisa untuk meningkatkan efisiensi bisnis mereka secara menyeluruh. Nah, yang pertama hubungannya antara e-commerce dan juga SCM itu apa? Jadi, hubungannya untuk SCM-nya sendiri itu merupakan supply chain management. Jadi ini merupakan sistem yang mengelola alur barang dari produksi sampai ke tangan konsumen. Nah, masalahnya yang NSF itu, produksi di NSF itu belum berdasarkan data yang aktual. Akibatnya produksinya jadi sering nggak sesuai sama kebutuhannya, terus barangnya suka overstock atau mungkin barangnya suka understock, terus biaya logistiknya itu kadang membengkak karena pengirimannya itu nggak efisien. Nah, juga ada churn atau hilangnya pelanggan karena pesanannya itu lambat atau stoknya habis. Nah, solusinya dengan adanya hubungan e-commerce dan juga SCM ini, yaitu dari transaksi di marketplace, manajemen tuh bisa tahu, misalnya nih ada keripik pedas yang itu tuh laku banget di Surabaya tiap weekend. Jadi antisipasinya atau solusinya yaitu gudang di wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya, itu bisa menyiapkan stok lebih dulu sebelum adanya permintaan, supaya stoknya itu nggak habis dan sesuai dengan permintaan para konsumen. Jadi e-commerce itu bisa ngasih data secara real time, dan SCM itu bisa mengintegrasikan dengan cara merespon data itu, yaitu memproduksi dan mengirimkan barang jadi lebih efisien. Lalu selanjutnya hubungannya e-commerce dengan CRM atau Customer Relationship Management. Kalau misalnya tadi SCM itu lebih fokus ke aliran produknya, sementara CRM ini lebih fokus ke hubungannya dengan pelanggan. Misalnya masalah yang terjadi di NSF itu, NSF itu sering ngasih promosi dan diskon, tapi NSF itu nggak tahu apakah promosi dan diskon ini itu efektif atau enggak. Dan churn-nya itu rate-nya tinggi karena pelanggan tuh ngerasa kecewa, misalnya dari harganya atau dari layanannya yang kurang dan juga atau dari pengiriman yang lambat. Nah, solusinya melalui hubungan dari e-commerce dan juga CRM ini yaitu CRM yang terhubungan dengan e-commerce bisa mengumpulkan dan menganalisis data dari pelanggan. Misalnya, banyak pelanggan yang suka sama keripik varian rasa pedas, maka nanti bakal dikasih promo sama si NSF ini. Misalnya, dikasih promo cashback untuk varian rasa tersebut. Nah, atau enggak, mencatat interaksi pelanggan. Kalau misalnya ada pelanggan yang komplain karena ada keterlambatan atas pengiriman atau mungkin karena ada rasa produknya yang mungkin berubah, nah data ini tuh bisa masuk ke dalam sistem CRM. Nah, dengan ada data ini, si manajemen bisa mengevaluasi apa perlu perbaikan kualitas, apa perlu kecepatan untuk pengiriman, dan atau perlu perbaikan layanan yang lebih baik. Nah, semua ini akan meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalty, dan juga menurunkan churn rate secara signifikan. Lalu dampaknya sendiri untuk pengambilan keputusan manajemen NSF yaitu gabungan dari data e-commerce dan SCM, e-commerce dan CRM itu bisa bikin keputusan manajemen NSF itu lebih cepat. Kenapa? Karena datanya tersedia secara real time. Lalu juga bisa lebih akurat karena berdasarkan data aktual yang udah ada di penjualan. Lalu juga bisa lebih strategis karena bisa memetakan tren penjualan, efisiensi logistik, dan juga perilaku konsumen secara sekaligus. Contohnya nih, kalau misalnya data nunjukin kalau produk dari keripik pedas itu laku banget di Surabaya lewat marketplace. Nah, manajemen itu bisa memutuskan untuk nambah stok di distribusi Surabaya, terus fokus promosi di wilayah Jawa Timur, dan melakukan evaluasi apakah permintaan tinggi ini merupakan permintaan yang musiman atau merupakan tren yang baru. Selanjutnya kami akan membahas untuk soal nomor 2. Baik, jadi pada 2A, bagaimana tanggapanmu atas tayangan tersebut jika dikaitkan dengan buku referensi Loudon pada bab Manage Knowledge? Nah, menurut kelompok kami, yaitu dalam bab ini dijelaskan bahwa pengetahuan adalah aset penting yang harus dikelola dengan baik agar bisa memberikan nilai lebih bagi perusahaan. Nah, pengetahuan ini bisa berupa informasi yang terdokumentasi ataupun yang masih ada di kepala orang seperti pengalaman dan intuisi. Nah, dari tayangan tersebut, kami melihat bahwa Walmart berhasil memanfaatkan AI untuk mengelola kedua jenis pengetahuan ini. Contohnya, Walmart menggunakan AI untuk mengolah data besar dari operasional mereka, seperti pergerakan barang di gudang, stok, toko, hingga kebiasaan belanja pelanggan. AI ini jadi alat bantu utama untuk menyimpan dan mengatur
informasi penting yang bisa dipakai kapanpun dibutuhkan. Ini sesuai dengan konsep sistem manajemen pengetahuan dari Loudon. Selain itu, juga Walmart juga memakai robot dan sistem otomatisasi yang membantu proses kerja di toko seperti cek stok atau penataan barang. Ini masuk dalam kategori knowledge work system menurut Loudon, yaitu sistem yang bantu pekerjaan berbasis pengetahuan jadi lebih efisien dan minim atas kesalahan. Nah, hal ini yang kami lihat adalah bagaimana Walmart menggunakan data pelanggan untuk membuat penawaran yang personal dengan menganalisis data belanja. Mereka bisa preferensi tiap pelanggan dan bikin promosi yang lebih tepat sasaran. Contohnya pemanfaatan explicit knowledge di mana data diolah dari strategi bisnis yang jelas. Nggak cuma itu, Walmart juga berusaha menangkap tacit knowledge atau pengetahuan dari pengalaman dari sesi pegawai, lalu mengintegrasikannya ke dalam sistem mereka. Jadi pengalaman kerja yang dulu cuma ada di kepala orang, sekarang kita simpan dan dibagikan biar jadi aset perusahaan. Next. Selanjutnya, 2B. Menurut Anda, implementasi AI tersebut apa sudah tepat digunakan oleh Walmart? Mengapa? Ya, implementasi AI oleh Walmart sudah tepat dan strategis. Perusahaan ini menggunakan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki pengalaman pelanggan, dan mengoptimalkan rantai pasokan. Berikut beberapa alasan mengapa penerapan AI oleh Walmart yang tepat. Yang pertama, optimalisasi rantai pasokan dan manajemen inventaris. Walmart memanfaatkan AI untuk menganalisis data penjualan historis, tren musiman, dan faktor eksternal guna memprediksi permintaan produk. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola inventaris secara real-time, mengurangi kelebihan stok, dan memastikan ketersediaan produk saat dibutuhkan. Yang kedua, peningkatan pengalaman pelanggan melalui personalisasi. Dengan menggunakan algoritma AI, Walmart dapat memberikan rekomendasi produk yang disesuaikan dengan preferensi dan riwayat belanja pelanggan. Selain itu, fitur seperti voice order dan text to shop memungkinkan pelanggan untuk berbelanja melalui perintah suara atau pesan teks, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam proses belanja. Yang ketiga, otomatisasi operasional di toko. Walmart telah mengimplementasikan robot otonom untuk membersihkan lantai, memindai rak, dan mengelola inventaris. Teknologi ini membantu mengurangi beban kerja karyawan, memungkinkan mereka untuk fokus pada layanan pelanggan, serta meningkatkan akurasi dalam pengecekan stok dan harga produk. Yang keempat, negosiasi dengan pemasok menggunakan AI. Perusahaan ini menggunakan chatbot berbasis AI untuk melakukan negosiasi dengan pemasok yang telah berhasil menyelesaikan kesepakatan dengan 64% pemasok dalam uji coba awal. Pendekatan ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mempercepat proses negosiasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang terakhir, pengurangan pemborosan dan efisiensi lingkungan. Walmart menggunakan AI untuk mengidentifikasi produk yang mendekati tanggal kadaluarsa dan merekomendasikan tindakan seperti diskon atau donasi. Langkah ini membantu mengurangi pemborosan makanan dan mendukung inisiatif keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, untuk 2C, analisa dan jelaskan pengembangan AI tersebut. Apakah akan berhubungan dengan efisiensi proses bisnis? Lalu bagaimana hubungannya dengan konsep SCM dan CRM? Jadi pengembangan teknologi AI sangat berkaitan dengan peningkatan efisiensi proses bisnis melalui otomatisasi tugas-tugas seperti analisis data dan peramalan permintaan. Dalam SCM, AI membantu memprediksi permintaan pasar, mengoptimalkan rute logistik, serta mengelola inventory secara efisien. AI juga mampu mendeteksi potensi gangguan pasokan lebih awal, sehingga perusahaan dapat merespons secara proaktif. Dalam CRM, AI menganalisis perilaku konsumen berdasarkan data pembelian dan interaksi digital. Teknologi seperti chatbot dan sistem rekomendasi produk meningkatkan pengalaman serta loyalitas pelanggan. Secara keseluruhan, integrasi AI ke dalam sistem ERP, SCM, dan CRM mendorong transformasi proses bisnis agar lebih terintegrasi, responsif, dan berbasis data. Next.
Selanjutnya 2D, bagaimana pengembangan teknologi bisa berdampak pada pengambilan keputusan DSS dan ESS di Walmart, serta tipe keputusan apa yang lebih cocok sebagai output dari pengembangan teknologi yang dilakukan antara keputusan tidak terstruktur, semi terstruktur, dan terstruktur. Lakukan analisa. Nah, jadi untuk pengambilan keputusan khususnya di Walmart, kita bisa lihat dari dua sistem utama, yaitu yang pertama ada DSS, Decision Support System, dan juga ada ESS atau Executive Support System. Yang pertama dampaknya pada DSS atau Decision Support System. Jadi DSS ini fungsinya kayak asisten yang bisa ngebantu manajer buat ngambil keputusan berdasarkan data. Nah, kalau misalnya di Walmart, DSS ini bisa dukung AI buat ngolah data secara real time dari ribuan toko dan juga dari jutaan transaksi. Misalnya, kalau misalnya stok barang mulai menipis di satu cabang, jadi sistem itu bisa langsung ngasih saran kapan dan berapa banyak barang yang harus di restock saat tersebut. Atau juga bisa personalisasi penawaran produk melalui machine learning ataupun data mining. Lalu selanjutnya ada dampak pada ESS atau Executive Support System. Kalau misalnya ESS ini lebih ke level pimpinan ataupun eksekutif perusahaan. Jadi mereka kan butuh data yang ringkas tapi juga butuh data yang lebih mendalam untuk mengambil keputusan strategis dalam jangka panjangnya. Nah, dengan menggunakan teknologi AI, yaitu ESS di Walmart, maka hal ini bisa memungkinkan untuk menyajikan dashboard visual yang lebih interaktif, untuk menampilkan tren pasar, performa cabang, bahkan untuk memprediksi keuntungannya sendiri. Misalnya, AI itu bisa ngebantu buat ngasih tahu seberapa besar dampaknya untuk membuka cabang baru di salah satu tempat, dengan mempertimbangkan data ekonomi dan juga dengan mempertimbangkan tren belanjanya. Lalu untuk tipe keputusan yang cocok, yang dominan yaitu semi terstruktur dan juga tidak terstruktur. Nah, untuk semi terstruktur sendiri, ini merupakan keputusan yang masih butuh intuisi manusia, tapi ini juga bisa dibantu sama data. Misalnya AI lewat DSS itu cocok buat ngambil keputusan, misalnya ngambil harga promo atau mungkin ngambil strategi pengiriman. Jadi ini tuh kan kayak bisa pakai pemikiran manusia, tapi dibantu oleh data juga. Nah, sementara kalau untuk tipe keputusan yang tidak terstruktur ini kan kompleks banget. Jadi merupakan keputusan yang banyak ketidakpastiannya, karena ini merupakan untuk jangka panjang dan juga dia itu nggak terstruktur. Contohnya kayak misalnya bikin strategi ekspansi untuk bisnis global. Jadi AI dalam hal ini lewat ESS bisa ngebantu ngasih insight, tapi keputusannya itu tetap ada di tangan si eksekutifnya itu sendiri. Sementara kalau misalnya keputusan terstruktur itu, dia itu tetap ada, tapi ranahnya itu ke sistem operasional biasa. Jadi fokus utamanya itu nggak dari ESS ataupun dari DSS yang canggih. Nah, pengembangan AI di Walmart ini bikin proses pengambilan keputusan jadi jauh lebih efisien dan cepat. Karena DSS itu bisa ngebantu operasional sehari-hari, sementara kalau ESS ini bisa ngebantu manajemen untuk mengambil langkah strategis. Selanjutnya untuk pembahasan soal nomor 3. Yang pertama yaitu mengapa TikTok itu nggak bisa diakses di Cina, padahal developernya itu dari negara tersebut, yaitu Cina. Nah, jadi jawabannya adalah, walaupun kenapa TikTok itu nggak bisa diakses di Cina sama si penyelenggaranya itu, karena si ByteDance ini, yaitu perusahaan pengembangnya itu, dia tuh pengen ngemisahin operasionalnya antara pasar luar negeri dan juga pasar dalam negeri. Jadi mereka si ByteDance ini sengaja misahin platform untuk pasar domestik dan juga pasar untuk internasional. Untuk Cina sendiri, si ByteDance bikin namanya Douyin, sementara untuk internasional ByteDance ini bikin namanya TikTok. Jadi walaupun TikTok sama Douyin ini dikembangin sama perusahaan yang sama, tapi ByteDance ini tapi TikTok dan Douyin ini bukan aplikasi yang sama secara teknis maupun secara kontennya. Jadi TikTok emang sengaja dirancang buat pasar internasional termasuk kayak Indonesia, Malaysia, dan lain-lain. Sementara Douyin ini merupakan versi lokalnya dari TikTok, tapi itu hanya tersedia di wilayah Cina atau wilayah Tiongkok. Dan hal ini dikembangkan dengan infrastruktur dan juga regulasi yang sesuai dengan hukum internet di Cina sendiri. Jadi TikTok ini nggak bisa diakses di Cina karena ByteDance ini mau memisahkan operasionalnya. Lalu ada juga alasan lainnya, yaitu alasan regulasi. Karena Cina itu punya aturan internet yang sangat ketat.
Jadi, Cina itu punya sistem pengawasan internet yang sangat ketat. Hal ini tuh disebut dengan nama Great Firewall of China. Jadi, sistem ini memungkinkan pemerintah untuk menyaring, membatasi, bahkan memblokir konten yang mereka anggap tuh bertentangan sama nilai sosial dan juga nilai politik dari negara tersebut. Bahkan Cina itu ngelarang atau membatasi banyak platform internasional. Contohnya kayak Facebook, Google, Twitter, dan YouTube. Di sana tuh nggak bisa diakses karena tujuannya biar semua informasi yang didapat oleh warga Cina itu bisa dikendalikan dan disesuaikan dengan narasi dari negara tersebut, yaitu dari negara Cina tersebut. Cina juga mewajibkan semua aplikasi yang ada di sana, eh, yaitu aplikasi digital, itu patuh terhadap regulasi lokal yang ada di Cina, termasuk kayak sensor konten yang ketat dari Cina, penyimpanan data lokal, dan juga pembatasan algoritmanya sendiri. Nah, TikTok ini kan dia tuh aplikasi dengan algoritma yang pakai algoritma global secara internasional. Jadi dia sifatnya itu terbuka, bebas dari berbagai negara itu buat bikin konten ataupun seluruh dunia beredar tanpa filter lokal. Jadi hal ini tuh bikin berpotensi bertabrakan dengan prinsip sensor dan juga kontrol dari pemerintah Cina sendiri. Dan TikTok nggak bisa lolos dari sensor ketat pemerintah Cina. Maka dari itu Biden selaku developer dari TikTok ini, dia nggak ngizinin TikTok buat diakses di Cina untuk menghindari konflik dengan pemerintah negaranya sendiri. Dan Biden ini memutuskan untuk bikin dua versi aplikasi yang berbeda. Jadi TikTok untuk pasar internasional dan Douyin ini untuk pasar domestik atau Cina. Nah, selain itu ada juga alasannya yaitu untuk strategi bisnis supaya pemisahan ini lebih leluasa ekspansi secara global. Jadi Biden ini dia menghindari kesan kalau misalnya TikTok itu alat propaganda dari Tiongkok supaya TikTok itu bisa lebih diterima di pasar luar negeri dan juga tidak memicu tuduhan dari pengaruh asing. Nah, dengan cara memisahkan TikTok dan Douyin ini, ByteDance bisa menyesuaikan TikTok dengan hukum negara masing-masing, membuat TikTok jadi lebih independen daripada pemerintah Cina dan bisa menghindari tekanan diplomatik atau sanksi. Nah, lalu terdapat perbedaan teknologi dan juga infrastrukturnya, yaitu meskipun interface-nya itu mirip, tapi di TikTok dan Douyin itu punya perbedaan dari segi infrastruktur, algoritma, konten, dan juga sistem modernisasinya. Jadi, mereka tuh servernya berbeda, pakai protokol penyimpanan juga konten yang berbeda, dan juga pakai konten lokal yang disesuaikan. Jadi, Douyin ini dioperasikan secara terpisah dan patuh terhadap regulasi ketat yang ada di Cina. Bahkan Douyin ini juga pakai pembatasan khusus untuk anak-anak dan menampilkan lebih banyak konten edukatif yang bersifat positif. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan ByteDance itu dia bukan cuman karena teknis aja, tapi dia tuh juga strategi bisnis yang disesuaikan sama kebijakan dan realitas politik dari negara. Nah, kalau misalnya kayak gitu, si ByteDance ini bisa tetap mempertahankan eksistensinya di dalam negeri maupun di luar negeri, yaitu melalui TikTok. Kemudian adanya perbedaan aplikasi TikTok antara di Cina dan negara lain. Apakah dapat berdampak pada bisnis internasional perusahaan? Perbedaan TikTok dan Douyin memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap bisnis internasional baik dalam aspek operasional, teknologi maupun reputasi. Jadi yang pertama, perbedaan fitur ini membuat perusahaan harus menjalankan dua sistem yang sepenuhnya terpisah, meskipun dikelola oleh satu perusahaan induk. ByteDance harus membagi sumber daya mereka untuk mengembangkan dua aplikasi dengan basis kode, data, dan tim pengelola yang berbeda. Ini tentu menambah biaya operasional dan tantangan manajemen yang lebih kompleks. Kemudian inovasi dan fitur yang dikembangkan di Douyin tidak bisa begitu saja diterapkan ke TikTok. Dan sebaliknya, misalnya Douyin sudah lebih dulu sukses mengintegrasikan fitur e-commerce dengan baik, termasuk live shopping dan integrasi marketplace lokal. TikTok baru mulai berkembang beberapa tahun terakhir dan masih perlu adaptasi di berbagai negara karena regulasi dan kebiasaan konsumen berbeda. Artinya, ada jeda dan tantangan transfer teknologi lintas platform yang membuat efisiensi berkurang. Kemudian dari segi kepercayaan global, pemisahan ini masih menimbulkan pertanyaan besar, terutama terkait keamanan data.
Banyak negara barat seperti Amerika Serikat sempat mempertanyakan apakah benar data tersebut tidak terhubung dengan server di China. Kekhawatiran ini muncul karena ByteDance tetap merupakan perusahaan Tiongkok, dan menurut hukum di sana, perusahaan bisa diwajibkan memberikan data kepada pemerintah jika diminta. Akibatnya, ada sejumlah negara yang mempertimbangkan larangan atau pembatasan penggunaan TikTok. Jadi, walaupun ada tantangan, pemisahan ini juga menjadi strategi untuk memperluas jangkauan bisnis dan mengurangi risiko politik atau hukum di pasar internasional. Next. Iya. Kemudian, pada nomor 3C, apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di market China, mengingat TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang juga digunakan untuk e-commerce. Pasar di Tiongkok adalah salah satu yang paling besar, inovatif, dan berkembang besar di dunia. Namun, masuk pasar ini bukan hal yang mudah, apalagi bagi perusahaan asing. Ada banyak aspek penting yang perlu diperhatikan oleh manajemen dan organisasi yang ingin mengembangkan bisnis digital di China. Mereka harus memahami dan mematuhi regulasi lokal yang sangat spesifik. Karena ini termasuk aturan soal penyimpanan data, perlindungan privasi, dan sensor konten. Pemerintah Tiongkok mewajibkan data pengguna disimpan di server lokal. Kemudian, perusahaan perlu menyadari bahwa ekosistem digital di China sangat berbeda dari negara lain. Banyak aplikasi dan platform populer di dunia tidak tersedia di sana. Kemudian, perilaku konsumen di Tiongkok juga unik. Mereka terbiasa melakukan belanja online melalui sosial e-commerce atau e-commerce. Artinya, integrasi antara hiburan dan e-commerce sangat tinggi. Konsumen bisa menonton live view produk dan berinteraksi dengan influencer dan langsung membeli produk dari aplikasi yang sama. Selanjutnya, sistem pembayaran juga berbeda. Kartu kredit hampir tidak digunakan. Hampir semua transaksi dilakukan lewat aplikasi pembayaran seperti GPay dan Alipay. Kemudian yang kelima, untuk membangun kemitraan dengan KOL atau Key Opinion Leaders atau influencer lokal. Dalam konteks Tiongkok, influencer punya peran yang sangat besar dalam membentuk opini publik dan mendorong penjualan. Kemudian yang terakhir, perusahaan juga harus punya tim lokal yang memahami kultur, bahasa, dan dinamika pasar China. Tanpa itu, komunikasi bisa gagal, branding jadi salah arah, dan perusahaan akan kesulitan bersaing dengan pemain lokal yang sangat lemah. Jadi, keberhasilan dalam mengembangkan e-commerce Tiongkok bukan hanya soal bagus, tapi juga kesiapan memahami pasar yang sangat kompleks dan terstruktur ini. Jadi, keseluruhan pembahasan menunjukkan Tiongkok sangat sukses secara global, konteks politik dan sosial di negara asalnya. Tiongkok menutup pendekatan yang sama sekali berbeda, dan Douyin mungkin terlihat serupa dari luar, tapi sebenarnya mereka adalah dua entitas yang dirancang untuk dunia yang berbeda. Baik, sekian hasil presentasi diskusi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.